diri. Karena sometimes kita sudah mati-matian ya melakukan semua hal, kita lupa untuk kembali ke kita mengenali diri sendiri kita nih maunya apa, kenapa kita seperti tampilan kita hari ini. Lalu ada Marcella dan Kakak Lisa yang mencoba merefresh kembali pengetahuan tentang conduct di media sosial sebagai pembekalan sebelum kami selalu kita ketemu dengan Koko Niko Julius yang sudah memporak-porandakan percaturan Zoom yang Living Indonesia ya. Full 1000 di Zoom, 300 di YouTube, dan sampai hari ini sudah 2000-an orang yang nge-view videonya. Jadi benar-benar haus pengetahuan, dan hari ini kita mencoba kembali mendudukkan sesuatu yang mendasar bersama teman saya, Kakak Debbie Mutia, bahwa let's change our mindset, let's change our perspective, bahwa compliance, conduct itu sebenarnya ada di setiap industri, dan tujuannya untuk apa ya? Nanti kita akan bahas. Kenapa harus ada conduct? Kenapa kita harus manut, harus lakukan, dan bahkan sebagai leader kita harus pelajari. Anyway, saya mau ajak kakak-kakak semua, compliance itu sesuatu yang mudah ketika kita paham. Dan ini berlaku buat semua hal ya. Member yang Living Indonesia yang 98% wanita ini, Kakak Debs, yang biasanya alergi matematika, tapi leader-leadernya sekarang pada jago compensation plan, yang juga matematika, artinya semuanya easy kalau kita pelajari. Oke, baik, mari kita mulai sesi kali ini. Teman-teman yang mungkin ada timnya butuh di edukasi tentang compliance yang sangat mendasar, member baru kita tuh ada ribuan setiap bulan, monggo digeret, lempar aja linknya biar langsung bisa bergabung. Mari kita mulai, Kakak Debs. Oke, kita berkakak-kakak ya, jadi kakak Indri dan kakak sekalian, ibu-ibu, kakak-kakak, tante-tante, atau gimana kita bisa sebut. Ada bapak-bapak juga jangan-jangan di sini ya. Oke, pembukaannya yang luar biasa, bikin bersemangat, Kak Indri. Jadi seperti tadi Indri sampaikan gitu ya, jadi ternyata compliance itu dimanapun kita berada akan ada namanya compliance atau aturan, ada kode etik. Dan di tahun ini diawali dengan start yang bagus sekali, sampai tadi yang lihat sampai ribuan untuk ya Niko Julius, gitu ya Bu Indri ya, seperti itu. Kita berharap juga compliance juga demikian gitu ya. Jadi penting juga loh mengenai compliance ini. Nah, di awal kan banyak sekali berpikir, aduh mengerikan, semakin aku tahu compliance, semakin aku takut mau ngapa-ngapain gitu ya. Nah, hari ini kita mau share gitu bahwa compliance itu easy, nggak seperti yang ditakutkan kok. Bahkan semakin kita mengetahui, semakin mudah dalam menjalankan bisnis kita. Gitu ya Bu Indri ya. Saya kebanyakan ngomong Bu Indri, jadi gimana dong? Kakak Indri atau Bu Indri? Karena saya keibuan. Suaranya merdu gitu ya, setuju nggak semuanya di sini? Suaranya merdu gitu ya, kalau misalnya Terima kasih Kakak Debs. ada di ini kalau di bioskop itu bagus banget kan. Mohon perhatian. Ini suara Bu Indri kayaknya bagus banget ya. Oke, baik, langsung saja kita ke slide berikutnya ya. Oke. Tuh, ada ini, ada yang Bu Lisa ada di sini ternyata setuju sangat keduanya suara merdu. Oke. Oke, baik. Kita untuk slide berikutnya sebentar ya. Nah, gini ya, di sini di slide pertama kita berdua akan sharing mengapa sih kita sebentar ketutupan, apa yang akan kita dapatkan setelah mengikuti Zoom call hari ini atau sharing hari ini bersama dengan Kakak Indri dan saya dengan Debbie ya. Mungkin ada yang sudah kenal, kalau Bu Indri sudah terkenal ya. Sedangkan saya juga mungkin ada yang sudah kenal atau yang belum. Jadi kalau saya tim conduct ya, tim compliance. Kalau Bu Indri dari tim training. Astaga, tapi kita semua satu kesatuan, kita berpelukan, kita sama satu ya. Nah, di sini apa yang akan kita dapatkan di sharing hari ini? Jadi agar kita mengetahui tentang compliance, manfaatnya sebenarnya tentang compliance itu untuk bisnis kita itu untuk apa kita tahu dalam mengembangkan bisnis ini. Kemudian kapan sih sebenarnya kita harus mengetahui tentang compliance itu, gitu ya. Nah, berikutnya kalau misalnya aku pengen tahu nih, aku jadi member mau langsung tahu nih. Nah, dapat dari mana ya?
Nah, seperti tadi Kakak Indri bilang, kalau ada member barunya, Gera di sini sebarkan linknya biar dari awal setelah mengetahui di mana nanti bisa dapatkan informasi tentang compliance. Apa do and don'ts-nya seperti itu. Di mana bisa dilihat semuanya, bisa nanti akan kita sampaikan dalam sharing kali ini. Gitu ya Bu Indri ya? Yes, jadi 3 hal ini tolong diingat, sesederhana itu goals kita hari ini, namun seringkali untuk melakukan beberapa hal, kita terlalu complicated sehingga melupakan hal mendasar. Jadi intinya 3 hal ini, tapi kita berdua ingin kakak-kakak semua, teman-teman semua benar-benar menguasai 3 hal ini. Ya, jadi kita sepakat untuk ini. Mari kita lanjut ke slide berikutnya. Oke. Oke, sebentar. Ini belum berubah, sebentar ya. Bu Indri, tampaknya nih dari saya nggak mau. Oke, boleh di-close, terus saya pindah. Saya yang share. Oke. Oh, sudah. Oke, baik. Oh, ini bisa. Oke. Tadi nggak mau. Oke. Nah, di sini kita akan share untuk apa sih mengetahui tentang compliance gitu ya. Nah, kita tahu dulu definisi compliance itu apa, yaitu kepatuhan gitu ya. Nah, kemudian untuk agar kita tetap patuh gitu ya, kita ada aturan gitu ya yang kita sebut kode etik. Nah, kode etik ini untuk apa? Untuk memproteksi bisnis kita. Dan bertanya apa sih kode etik? Atau sering kita lihat kalau di Young Living namanya kebijakan dan prosedur gitu ya. Nah, kode etik ini definisinya adalah suatu aturan tertulis yang dengan tegas menyatakan hal baik dan juga benar, serta apa yang tidak benar dan juga tidak baik bagi para anggotanya. Jadi ada panduan di sini seperti itu, agar kita mengikuti aturan-aturan yang ada dan semuanya bisa berjalan dengan baik, bisnis kita pun terproteksi dengan baik. Ini di sini ada gambar orang sedang berjalan, ya, seperti itu. Orang sedang berjalan di zebra cross. Misalnya, ini kita lihat secara umum ya, kalau kita ngelihat apa yang terjadi di dunia nyata. Kalau Bu Indri selalu bilangnya dunia nyata ya. Jadi di dunia nyata ini memang ada ketentuan, ada zebra, sorry, di zebra cross gitu ya. Jadi orang bisa menyeberang. Kalau misalnya tidak ada zebra cross, bayangkan tidak dibuat ketentuan bahwa kalau menyeberang itu di zebra cross gitu ya. Tapi boleh nyebrang dimanapun, di tol juga boleh, misalnya seperti itu. Sembarangan boleh nyebrang, apa yang akan terjadi? Siapa yang akan bahaya? Seperti ya, yang bahaya bagi penyeberang. Udah pasti ya, seperti itu. Kedua, pengendara ya, baik itu motor, mobil, sepeda atau apapun yang ada di sana seperti itu. Jadi yang kena dampak bukan hanya yang menyeberang, tapi juga yang pengemudi gitu ya, dan juga bisa pengemudi yang lainnya. Satu melakukan kesalahan, dampaknya banyak, efeknya domino. Misalnya kita contoh satu orang menyeberang sembarangan, satu orang ngerem mendadak, yang di belakang tentunya kaget. Jadinya akhirnya domino sampai ke belakangnya, seperti itu. Bagaimana di Young Living? Sama, kalau misalnya kita tidak ada kode etik, bayangkan apa yang terjadi. Jual di marketplace boleh, duplicate account boleh misalnya gitu ya. Jual di bawah harga boleh. Akhirnya kacau lah ini seperti itu. Setuju nggak? Pasti setuju semuanya, angkat tangan semuanya. Gitu ya Bu Indri ya, kurang lebih ya. Atau Bu Indri mau tambahkan untuk perihal kode etik ini? Iya, jadi teman-teman member itu istimewa. Kenapa? Karena untuk bentuk bisnis yang lain, business protection, compliance itu cukup diketahui oleh rekan-rekan di corporate. Jadi katakanlah bisnis sabun cuci, ya kan? Mereka juga punya compliance. Nah, untuk bisnis seperti itu, yang wajib tahu itu cuma rekan-rekan di corporate perusahaan sabun cuci itu. Tapi pembeli sabun cucinya ya tinggal beli, tinggal pakai, gitu kan. Kalau ada komplain dengan sabun cucinya, dia akan telepon, kalau diangkat oleh call center-nya atau dia email, dan kalau dibalas oleh tim emailnya mereka. Tapi berbeda dengan bentuk bisnisnya yang living, pelaku bisnisnya tuh nggak cuma corporate, gitu kan, tapi yang mendistribusikan produk, yang sharing produk, yang mengedukasi tim,
tim, yang membentuk komunitas itu adalah member. Itulah mengapa dari perspektif ini bagi beberapa teman-teman yang baru nyemplung di industri seperti Young Living ngerasa ini kok sounds complicated ya. Kenapa? Karena kita semua kedua partner ini, baik corporate sama member, kita partner bisnis, ya kan? Jadi kastanya setinggi itu, kita harus sama-sama memahami itu. Nah, teman-teman di Kondak, tugasnya mendeliver ini, memastikan teman-teman member, kakak-kakak member dari Sabang sampai Merauke paham bahwa ada yang namanya kode etik, dan kita adalah teman sejawat loh, teman sejawat untuk memastikan apapun ada hal terbaru kita sampaikan dan kita pastikan bahwa teman-teman paham ada keterbaharuan dari setiap regulasi pemerintah yang pejabatnya silih berganti ini. Artinya lagi teman-teman keren karena being the part of business builder itu juga mengetahui aspek yang ini. Jadi tepuk tangan untuk kita semua karena kita sama-sama harus tahu ini. Gitu Kakak Debs. Jadi kenapa? Sekali lagi buat proteksi bisnis, dan proteksi bisnis ini nggak main-main dampaknya demi eksistensi Young Living. Oke, jadi kalau kita berangkat dari titik yang sama tentang ini, kedepannya kita akan lebih gampang untuk memahami aspek-aspek lainnya. Monggo, Kakak Debs. Oke, wah penjelasan yang keren. Oke, dan tadi di komen pada menjawab setuju gitu ya, Kak Indri ya, seperti itu. Ternyata juga di sini leader-leader di sini, member-member semua yang ada di sini itu menyetujui apa yang kita sampaikan. So happy, terima kasih ya. Ini support yang luar biasa sekali. Oke, berikutnya kalau begitu ya. Oke, semoga saya bisa ini slide-nya. Oke. Nah, sekarang kita membahas mengenai tujuan dari kode etik gitu ya. Pertama, agar kita terhindar dari perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Seperti tadi, misalnya si A melanggar gitu ya karena tidak mengetahui gitu. Nah, dengan mengetahui, ini dengan tujuan ya, dihapus. Jadi adanya kode etik ini agar para member terhindar dari perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Jadi dibuatlah ketentuan agar sesuai, ada aturannya, ada jalanannya gitu ya. Lewat sini yang benar, jangan lewat sini karena kalau lewat sini nanti berbahaya gitu ya, seperti itu. Caranya seperti ini agar kalau melakukan cara demikian bisnisnya tidak terproteksi atau tidak terlindungi, bisa rusak bisnisnya gitu ya. Nah, kemudian di sini melindungi bisnis member Young Living ya, bisnis kita agar terproteksi dengan baik seperti itu. Nanti kita ada contoh beberapa case apa yang terjadi kalau kita tidak mengetahui kode etik, dan tentunya kode etik ini dibuat untuk ini beberapa poin yang sudah ada kita berdua letakkan di sini. Nah, di sini ada memberikan layanan yang terbaik untuk member dan downline-nya. Jadi, Jadi dalam artian kalau misalnya kita mengikuti kode etik gitu ya, dari awal udah kita kasih tahu ke downline, yuk ini kode etiknya kalau di Young Living seperti itu. Jangan ini ya, jangan dijual di marketplace ya, misalnya ya. Karena kalau di marketplace nanti bisnis kamu begini, bayangkan seperti itu ya. Nah, kita beri yang terbaik kepada member. Kemudian kita masih, oh ya, kalau mau order seperti ini username kamu, PIN kamu, dan segera diubah ya, karena ini dampaknya, seperti itu. Kemudian juga memproteksi keberadaan Young Living di Indonesia. Nah, Bu Indri jagonya nih untuk membahas mengenai ini. Bu Indri, dipersilahkan untuk poin berikutnya. Iya, jadi sometimes ya, tidak selalu sekarang, tidak seperti dulu kayak lagu. Belakangan ini tuh udah nggak banyak sih yang menilai atau memiliki pandangan bahwa ini itu untuk kepentingan Young Living as a company semata. Tapi seperti yang saya bilang di awal, Young Living sebagai korporasi, kemudian teman-teman member sebagai business builder adalah partner, ya, rekan sejawat, maka memproteksi keberadaan Young Living ini kalau dipikir-pikir nih ya, pakai hati dan pakai pikiran yang jernih, ini mengandung makna yang sangat dalam. Artinya tujuan kita melindungi biar apa sih gitu, supaya kita
tetap bisa mendapatkan supply essential oil yang living, mendapatkan produk-produk skincare-nya yang living. Kenapa? Kenapa dikaitkan sama itu? Iya, karena ketika ada kode etik yang dilanggar, yang tidak sesuai sama regulasi pemerintah, baik itu dijalankan oleh perusahaan ataupun member, ya kan, seperti yang saya bilang tadi, berhubung kita partner, dampaknya adalah tetap ke perusahaan, gitu. Nah, sesi hari ini adalah salah satu yang bertujuan untuk mengisi gap itu, bahwa kita memastikan semua member tahu. Kenapa? Ketika semua member tahu, semua leader being responsible menyampaikan ke timnya, kita benar-benar memproteksi yang living tetap ada. Angka pelanggaran rendah, kemudian ketika pun terjadi, leader tahu mau ngapain, harus bicara seperti apa, dan dengan sudut pandang seperti apa. Jadi, sekali lagi, keberadaan kode etik untuk kebaikan kita semua sih, kalau boleh saya bilang begitu. Kalau kakak-kakak semua setuju, kita bisa lanjut ke slide berikutnya. Commute. Oke, di sini Kak Indri ya, kita lihat di gambar ada yang berwarna biru, ada yang putih, kuning, hitam, biru lagi gitu. Jadi intinya kita memang mungkin berbeda-beda dalam artian setiap member memiliki tujuan dan experience yang berbeda seperti itu ya dalam menjalankan bisnis yang living atau menggunakan produk-produk yang living. Basically, kalau kita ingin menjalankan bisnis yang living, semua memiliki satu tujuan ya. Satu tujuan itu untuk sukses ya, untuk yang terbaik. Kita bisa berbagi terhadap member lain ya, membagi manfaat akan essential oil yang living seperti itu. Jadi kita semua memiliki satu tujuan, namun dengan cara kita yang berbeda-beda, tapi tetap mengikuti ketentuan yang ada. Nah, itu adalah dibuatlah kode etik agar kita semua bisa mencapai satu tujuan yang baik seperti itu. Oke, baik ya, kita berikutnya. Nah, ini banyak yang bertanya ya Kakak Indri ya. Sejak kapan sih saya harus tahu tentang compliance atau tentang kode etik? Nah, kalau misalnya kita sering ya ngelihat, let's say ada pada waktu terima PEP gitu ya, pada waktu terima PEP pasti ada namanya buku kode etik ya, seperti itu. Atau saat buka VO juga ada tentang policy and prosedur seperti itu ya. Kira-kira nih pada waktu dapat PEP ada nggak ya langsung, ini ada kode etiknya nih, kebijakan dan prosedur. Ingat kan yang warna ungu di bukunya, ada yang baca langsung nggak? Nah, coba mau dengan komennya di sini, ada yang baca langsung, pengen tahu sekilas nih, apa sih isi kode etiknya yang living? Ada nggak nih di sini? Mungkin bisa melalui kolom chat. Langsung pengen tahu, apa sih gitu ya. Nih, coba saya ada kedap-kedip nih. Jujur nggak langsung, Bu? Nggak ya? Oke, nggak ya. Baru-baru ini buka, wow. Skip, astaga aku pun enggak, iya gitu ya. Jadi fokus saking cintanya ya. Terus, wah ini Wima, langsung baca malamnya, wow. Ada, tapi saya bingung Bu, banyak banget yang mau dibaca. Oke, wah ini jawabannya luar biasa ya. Jadi baru ada melalui Zoom call, justru explore-nya ke oil-nya, ada yang langsung buka. Wow, ini komennya luar biasa ya. Jadi memang berbagai macam dengan kita seperti itu. Betul, di saat pertama kali buka, langsung yang kita perhatikan adalah oil-nya. Udah nggak sabaran, aduh yang mana sih lavender, yang mana sih frankincense, yang mana sih ini itu ya. Kita pengen coba, udah nggak sabaran, langsung mau diffuse. Kita buku kode etik kita lupakan. Oke, kakak-kakak sekalian, ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, tidak sendiri saya yakin. Memang ada yang tidak seperti itu ya. Nah, untuk itu yang living memfasilitasi tentunya ya. Ada di VO. Kalau misalnya habis itu udah buka oilnya, habisnya gitu, entah kemana tuh buku kode etiknya, ada di VO. Kemudian ada Zoom call, ada upline yang menjelaskan. Nah, penting sekali di saat kita menandatangani perjanjian anggota, itu kita memahami, mungkin secara singkat saja. Will be good kalau Ibu, Bapak sebagai upline, di saat member sign up gitu ya, telah menjadi member, diinformasikan yang simple-simple aja. Sampaikan, misalnya, ini yang living adalah perusahaan direct selling ya, misalnya seperti itu. Nah, perusahaan direct selling, ketentuan dari yang living ini
poin pertama misalnya, tolong produk ini tidak dijual di marketplace gitu ya, misalnya seperti itu. Atau kedua, tentang apa lagi yang menurut Ibu penting gitu ya, kalau mau mendaftarkan suami, kalau suami kamu juga mau jalankan di bawah kamu ya, di level 1 atau level kedua. Misalnya seperti itu. Very simple thing yang kalau misalnya tidak dilaksanakan nanti bisa membahayakan member sendiri dan bisa keanggotaannya ditutup. Ya, seperti itu. Jadi hal simple, karena kalau baru pertama kali udah langsung dikasih kode etik banyak, waduh, apa ya, seperti itu ya. Namun, mengetahui hal simple sejak menandatangani perjanjian anggota, dari upline yang mengajarkan seperti itu sangat bermanfaat seperti itu ya. Nah, sama dengan kita misalnya apa ya? Ikut asuransi, pasti agennya udah menjelaskan ya A, B, C, D misalnya. Atau Ibu menjadi keanggotaan di gym ya kan ya, pasti ada ketentuannya, ada kode etiknya. Pasti disampaikan ini begini-begini gitu ya. Pasti yang kita ingat dari sekian banyak poin-poinnya hanya beberapa. Demikian juga penting sekali untuk mengetahui poin-poin penting seperti itu apa. Mungkin next time kita akan buat poin-poin penting apa yang perlu diketahui di saat pertama kali menjadi anggota. Seperti itu ya Kakak Indri ya? Yes. Bisa dimulai dengan hal-hal yang sederhana sih. Jadi seperti, hey, Debs, kamu kan udah jadi member yang living nih. Jadi sepanjang hidup kamu, itu kamu bisa hanya 1 kali mendaftar. Artinya nomor KTP kamu tuh cuma bisa 1 kali dipakai. Itu hal simpel kan? Dan sebagai member baru itu relate banget sama dia, gitu. Dan kita tinggal sampaikan ke dia hal-hal sederhana lainnya. Misal, kamu udah terima belum itu 1 bundel PEP, terus ada buku. Nah, yang ungu itu namanya buku kode etik. Bacanya pelan-pelan aja. Pelan-pelan. Tadi saya lihat Kakak Debs ada yang baca tapi nggak sampai selesai. Nggak harus 1 kali langsung selesai. Ibu Ayu Linda. Ya, terus Ibu Umi kita bilang bukunya kayak baca kitab KUHP. Iya, bener. Jadi kita pengen bikin yang funky, tapi nggak mungkin. Karena namanya aja kode etik, tentu bahasanya baku banget. Nah, training hari ini, teman-teman leader, teman-teman member bisa menyampaikan dengan gaya masing-masing, yang penting nyampe, gitu ya tujuannya. Artinya sebagai buku kode etik, namanya aja ethical code ya, dari judulnya aja tuh sudah etis banget gitu auranya. Nggak bisa aura-aura mistis atau aura-aura gombal yang dipakai gitu. Nah, jadi kita bisa sama-sama nanti gimana caranya menyampaikan dengan gaya kita masing-masing. Tapi kalau mau direkap 1 lembar di PEP karena dia peraturan, itu sounds belum memungkinkan untuk saat ini sih. Oke, Ibu Debs-nya, apakah masih bersama kita? Oke, kalau gitu saya share screen sekarang. Dan terkait dengan buku kode etik, kita sudah coba nego bagaimana caranya bisa diberikan ini ya, hal-hal yang lebih apa ya, populer bahasanya, tapi berhubung dia buku kode etik, maka itu menjadi tidak mungkin untuk dilakukan. Oke, jadi nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Yang penting adalah kita sudah punya niatan untuk berbagi dengan tim kita. Membuat dia menjadi lebih sederhana bahasanya, itu di tahap awal tentunya challenging ya, tapi nggak ada yang nggak mungkin. Tadi kita sampai di sini. Nah, nanti bisa disesuaikan juga sih sesuai peringkat, atau kakak-kakak semua bisa membaca situasi seperti apakah kultur di timnya masing-masing. Sometimes ketika kita terlalu banyak menyampaikan informasi di awal, ya itu buat beberapa orang yang karakternya merdeka gitu, itu jadi membuat mereka merasa terbatasi langkahnya. Nah, di peringkat star dan senior star ini bisa di-share hal-hal yang lebih sederhana, misalnya
Kita bisa beritahu kenapa kita nggak boleh jualan di marketplace. Apa dampaknya jika kita berjualan di marketplace. Oke. Ya, Kak Debs ya. Untuk peringkat star, senior star, informasi dasarnya kita bisa sampaikan hal-hal yang sehari-hari akan mereka alami dan lakukan. Gitu. Tadi saya udah informasikan kalau kita langsung ceburkan semua informasi di awal, takutnya malah merasa seperti terkurung oleh dinding-dinding gitu kan, jadi malah susah bergerak. Ya, infografik dengan bahasa yang ringan, biasanya lebih eye-catching. Ibu-ibu bisa menuju Instagram kita. Oke, Instagram kita. Kakak Debs bisa dengar saya? Sorry, ini sinyalnya lagi kurang stabil, jadi saya matikan video, terdengar tapi agak putus-putus. Oke, baik. Jadi ada usulan untuk bikin infografik. Iya, kita berupaya menyampaikan informasi yang singkat tapi padat. Itu medianya ada di Instagram YLID_education. Ya, jadi di situ kita mencoba info-infonya yang dibagi-bagi menjadi informasi kecil-kecil, disampaikan dengan cara yang lebih fun. Itu areanya kita lebih bisa bebas berekspresi di sana. Nah, untuk member berperingkat silver ke atas, saya pikir harusnya sudah khatam, ya, karena sudah jadi business builder. Ada hal-hal baru atau hal-hal lain yang detail belum diketahui itu wajar, tapi hal-hal yang cukup general itu seharusnya udah wajib diketahui sih. Ini komen Kakak Debs? Iya, ya, bagus sekali. Maksudnya tadi ide, terima kasih. Jadi maksudnya infografik untuk mengenai apa? Sorry tadi saya ini terputusnya. Tentang kode etik. Oke, baik. Iya, betul. Seperti tadi Bu Indri sudah sampaikan, seperti itu ada di LID Education. Memang tidak semuanya. Jadi misalnya membahas mengenai apa. Nah, di sana tuh ada gambarannya, misalnya duplicate account, gambarannya seperti apa, atau yang lainnya. Nanti akan bertahap, kita akan membahas mengenai yang lain, seperti itu ya. Nah, tadi Kakak Indri telah jelaskan, tadi kalau kapan harus belajar ini, kapan harus belajar itu. Gitu ya, Kakak Indri ya. Seperti itu. Jadi, silver and gold tentunya udah lebih banyak and above gitu ya, telah lebih banyak memahami karena semakin banyak pengalaman ya, udah di pertanyaan dari member, juga mengalami sendiri mungkin seperti itu, pertanyaan atau kejadian-kejadian dari yang lainnya melihat pada waktu sharing seperti itu. Nah di sini semakin banyak yang perlu dipahami. Misalnya, bagaimana sih kalau mau post tentang produk A misalnya seperti itu ya. Oh, kita harus hindari ini hot words, tapi kita punya cool words yang seperti ini. Atau misalnya boleh nggak sih untuk post namanya income gitu ya, seperti itu. Nah di silver gold ini kan tentunya telah mendapatkan komisi gitu ya, sesuai dengan marketing plan kita. Eksekutif juga udah dapat, senior star semuanya sudah dapat. Namun jumlahnya tentunya ada perbedaan. Nah semakin banyak, semakin tinggi ranknya, semakin banyak pengalamannya, dan semakin banyak downline-nya, maka tentunya akan semakin banyak ilmu yang diperoleh oleh silver, gold, seperti itu, dan tentunya will be great untuk mengetahui, memahami, mencari tahu lebih detail gitu ya, tentang ketentuan-ketentuan yang ada yang untuk bisa di-share ke timnya, seperti itu. Gitu ya. Nah, banyak hal yang misalnya di awal sejak mendatangani perjanjian anggota misalnya udah mau belajar mengenai income claim gitu kan, sedangkan masih awal mungkin tidak harus langsung belajar mengenai income claim, namun setelah mendapatkan komisi sudah bisa mulai memahami bahwa untuk post komisi misalnya tidak diperkenankan, tapi yang di-post adalah hard work-nya seperti itu. Jadi kita melihat sisi positifnya, kita ambil hal-hal yang positif yang kita post, itu penting sekali seperti itu. Memang kalau misalnya kita ngelihat gitu ya, ketentuan banyak banget, kode etik banyak banget.
peraturan A, peraturan B, C, mana bisa aku ngafalnya. Nah, kemarin dari Mbak Hana, Duta Kondak kita menyampaikan, jangan melihat dari nggak bisanya, tapi kita melihat dari sisi positifnya. Gimana saya bisa post yang comply gitu ya, yang melindungi dolen-dolen saya, melindungi juga perusahaan seperti itu gitu. Itu ya, semakin tinggi rank kita tentunya will be great kalau kita semakin banyak memahami dan kita share kepada member-member kita, pada downline kita, dan kita share kepada member-member lainnya ya, seperti itu. Gitu ya Kakak Indri ya? Iya, saya iseng aja nih sambil pindah ke slide berikutnya. Adakah di antara teman-teman semua yang pernah bikin training conduct khusus untuk komunitasnya? Saya cuma mau tahu sih. Lanjut Kakak Debs. Oh ada, pernah, Bu Thank you. Grace, Bu Pak Guntur, Vera pernah. Bu Vera banyak yang udah pernah. Oke, Bu Wida, Rutin. rutin. Oh, wow, Bu Maria, Bu Cindy, wow, so many. Keren, Bu Bunga, halo. Nah, Iya. kenapa saya tanya untuk memotivasi teman-teman yang benar-benar baru. Jadi makin ke sini tim kita itu Saban Training, pesertanya benar-benar ada yang mulai dari nol, baru kemarin bergabung sampai yang udah tahunan. Artinya saya ingin teman-teman gather insight bahwa ini hal yang sangat mungkin untuk dilakukan. Artinya semua yang pernah ini pun dulu seperti kakak-kakak yang baru bergabung, mulai belajar. Ya, semangat ya. Thank you yang sudah melakukan, apalagi yang rutin. Thank you so much udah ngelakuin. Bu Indri ini keren. Tadi ada Bu Maria bilang biar nggak ditelepon kondak. Nah, saya boleh mau tanya satu lagi nggak? Oke, tujuannya kenapa? Tadi kan Bu Indri tanya, siapa yang udah pernah nggak? Banyak ternyata. Kenapa? Gitu. Tadi kan udah sempat jelasin. Boleh nggak di chat, kolom chat, kenapa kok harus melakukan Zoom call kondak untuk apa? Anyway kan juga udah ada di kantor misalnya dari YL. Boleh di kolom chat? Biar long lasting di Biar nggak Indo. sama kondak. Biar YL bisa long lasting. Wow. Aduh. Saya ditelepon Bu Debi. Oke, Bu, nah yang telepon banyak loh, bukan saya aja loh. Long lasting. Lebih dari Thank bahasa you yang Bu mudah. Grace. Ini Bu Grace kasih Keren. insight dengan bahasa yang mudah. Yes, bahasa yang mudah. Di training kita berupaya sih se-easy mungkin, sesimpel mungkin bahasanya. Jadi kita tuh kayak translator kode etik, menyampaikan ke kakak-kakak semua, mbak-mbak semua, cici-cici semua, ibu-ibu semua, gimana caranya bisa dicerna. Nah, ke tim nanti boleh pakai gaya sendiri. Yang penting core message-nya apa sih, gitu ya. Yes, biar nggak disemprit, lama-lama ntar periwitannya kakak-kakak kondak nganggur. Kalau pebulu tangkis gantung raket, nanti kakak-kakak kondak gantung periwitan. Oke, wow, untuk melindungi YLID, Bu Maria juga. Wah, keren ya, keretanya tetap jalan. Oke, betul, betul, itu setuju banget ya. Oke, baik. Nah, ini kita mau share ya ke Kak Indri ya, ini contoh kasus yang sering terjadi seperti itu ya. Tentunya ini kita tidak berharap dan kita mau minta tolong juga semuanya yang bergabung hari ini ada 1.701 ini untuk bisa share ke downline-nya. Ini ada contoh kasus which is memang ini terjadi gitu ya. Misalnya Mr. ABCD gitu ya, dia telah memiliki downline yang cukup banyak. Nah, karena nggak muat nih, jadi saya letakkan ada di sini ya, hanya beberapa aja. Jadi ceritanya udah banyak nih gitu ya, sampai ke bawah-bawah. Di contohnya seperti itu. Seneng dong, dalam sekejap dia udah bisa mendapatkan downline cukup banyak seperti itu. Nah, pengen tahu nggak dia ngapain seperti itu ya? Nah, Kak Indri boleh ke slide berikutnya. Nah, ternyata aktivitas yang beliau jalankan seperti ini. Ada di marketplace. Tadi udah ingat ya, ada downline di bawahnya cukup banyak downline-nya, bahkan menerima komisi yang cukup besar seperti itu dalam sekejap seperti itu ya. Ada juga sekejap, ada juga enggak. Kebetulan yang Bapak ini Mr. ABCD ini cepat gitu ya. Nah, kemudian ternyata salah satunya melakukan demikian, menjual di marketplace. Oke, sudah kita lihat tadi ya. Boleh di slide berikutnya, Kak Indri? Nah,
Seperti itu. Karena kita ketahui beliau menjual di marketplace, maka akhirnya periwitanya harus disemprit kalau kata Kakak Indri tadi ya. Jadi akan kita kirimkan email notice of termination. Karena menjual di marketplace melanggar pasal 6.8. Sekarang kita ngelihat tadi ada segini banyaknya downline ya kan ya, udah lumayan komisinya seperti itu. Karena apa yang terjadi tadi? Di-terminate. Nah, setelah di-terminate apa yang terjadi? Kakak Indri di slide berikutnya. Nah, hanya tinggal sendiri. Downline-nya kemana? Downline-nya ya udah, berarti udah gone gitu ya, akan roll up ke upline-nya seperti itu ke atasnya. Dia sudah tidak bisa lagi. Downline-downline yang tadi dia raih, mungkin ada yang bukan di marketplace, padahal ada juga yang temannya, rekan kerjanya, atau saudaranya seperti itu ya, yang mendaftar menjadi member yang living, namun dicampur dengan juga ada aktivitas di marketplace. Yang terjadi sekarang udah di-terminate keanggotaannya, dan tentunya di saat terminate keanggotaan, apa yang akan kehilangan? Tentunya bisnisnya hilang. Dia tidak memiliki downline-nya. Downline-nya bertanya, kamu kenapa? Saya di-terminate. Kenapa? Jual di marketplace. How you feel? Gitu ya. Kemudian komisinya didapat nggak? Tidak. Di saat kita termination karena pelanggaran, maka komisi tidak dibayarkan. Misalnya udah retreat, gitu mendapatkan retreat, misalnya rank tertentu, misalnya ya sekali lagi tidak juga diberikan. Ada reward point juga tidak diberikan. Kehilangan semua hak-haknya sebagai member di Young Living. How you feel seperti itu, ya kan? Sudah kerja yang dilakukan, sudah invest sekian, biasanya kan invest juga kan untuk mereka marketplace, sudah beli, kemudian nanti dijual di marketplace seperti itu. Udah banyak effort yang kita spend, kemudian demikian. Mungkin karena melihat, wah banyak nih di marketplace, aku juga mau ikut-ikutan, seperti itu. Tanggal sebelah juga baik-baik aja tuh, seperti itu. Misalnya seperti itu. Oke, makanya ada kode etik, kita berharap semua ada self-awareness, bahwa menjalankan sesuatu yang tidak baik akan juga merusak bisnis kita dan jadi tidak long lasting. Kayak tadi biar long lasting ya bisnisnya. Itu contohnya. Gitu ya Kakak Indri ya? Iya, jadi tadi kita menyadari sih di kolom chat tadi juga ada yang bilang, itu di marketplace banyak loh yang jualan. Satu hal yang kita harus sama-sama pahami bahwa pihak corporate, teman-teman compliance tahu bahwa itu terjadi, dan sesi hari ini dengan tujuan untuk bagaimana caranya ada 1.700 orang yang hadir, itu bisa menyampaikan ke timnya, atau mengedukasi dirinya sendiri, atau tidak menambah angka yang banyak tadi, entah berapa jumlahnya itu menjadi lebih banyak lagi dari sebelumnya. Jadi, di kesempatan yang berbeda kita sudah pernah bilang bahwa kalau ada yang ikut IG live-nya dengan Duta Kondak yang baru, Ibu Farhana Razak, semua menyadari, leader yang paham tahu bahwa tim kondak bekerja dengan caranya, nggak bisa gembar-gembor kayak selebgram, ya. Bahkan mereka bekerjanya behind the scene. Oke, jadi silahkan di-report jika menemukan hal-hal seperti itu. Nanti di akhir ini sebenarnya kawan-kawan bisa dengar langsung ya dari kita bagaimana caranya jika menemukan pelanggaran-pelanggaran, salah satunya yang di marketplace. Oke, jadi satu yang mau saya ingat bahwa udah capek-capek bangun, udah capek-capek create, udah capek-capek edukasi, kemudian mengenroll dan memastikan semua pengiriman berjalan lancar, tapi karena ternyata satu hal yang tidak comply, terminasi ini adalah hal yang serius dijalankan oleh Young Living. Tadi tujuannya ingat, tolong diingat kembali, memproteksi bisnis ini, ya, memproteksi bisnis ini. Salah satu langkahnya adalah terminasi. Kenapa? Karena ini seperti virus, ya kan? Ya teman-teman yang baru pasti lihat, marketplace juga banyak, kenapa di sini di kelas ini dibilangnya nggak boleh, tapi di luar itu terjadi. Nah, virus-virus itu yang seperti ini ya, menulari. Jadi salah satu pemutusan mata rantai penularannya adalah dengan terminasi. Ini menunjukkan keseriusan pihak korporat bahwa kita sudah mengedukasi, kita sudah menyampaikan, dan kalau saya mau tanya lagi, sesinya banyak bertanya. Kakak-kakak semua ingat nggak waktu bergabung jadi member Young Living, di VO atau isi form DA, ya, distributor agreement. Namanya itu DA, distributor agreement, bukan formulir membership Young Living.
Tapi ada kata-kata agreement di situ. Nah, di situ ada banyak hal yang disepakati sebenarnya oleh teman-teman kemudian bergabung menjadi member yang living. Artinya saya mau refresh aja, ada yang ingat nggak pernah ngetik itu di VO atau karena didaftarkan oleh upline-nya atau ada yang pernah didaftarkan pakai di e-form itu? Atau nggak ada yang ingat? Buat ini ke kita, buat insight ke kita, bahwa ternyata member-member nggak ada yang nyadar loh ngetik itu waktu mendaftarkan member barunya atau mendaftarkan dirinya. Nggak ada yang kasih komen berarti. Mungkin lagi lupa. mengingat-ingat kembali. Kolom agree, Ibu Mela. Yes. You agree bla 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 bla, agree. Enggak Bu, kasih checklist kan ya. Yang diconteng, yang di checklist. Yang diconteng. Saya setuju bla bla bla. Jadi yang disampaikan oleh Kakak Debs ini, kita tuh udah sepakat akan ikut kode etik, ya kan? Akan ikut regulasi pemerintah, pas enroll. Jadi mungkin saking hype-nya, masih bingung apaan ya? Nggak apa-apa, mungkin bahasa saya yang beribet. Ya, tapi ketika centang agree, do you agree bla 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 bla, apakah Anda setuju bla bla bla? Nah, itu dia. Itu tuh distributor agreement antara perusahaan dengan member sebagai pelaku bisnis. Oke, jadi coba disampaikan ke membernya yang mungkin saya yakin ada leader-leader yang juga melihat ini bisa jelas jadi salah satu bahasa untuk nge-remind. Kamu dulu tuh udah centang loh, setuju, agree. Artinya dari sisi legalnya agreement ini sah. Gitu ya Kakak Debs? Monggo lanjutkan. Yes. Betul, oke. Saya tambahkan mengenai marketplace tadi. Banyak yang bertanya kalau marketplace itu apa langsung diterminasi? Karena kan per 1 Oktober, jadi setiap member yang memanfaatkan marketplace atau menjual atau menampilkan produk-produk yang living di marketplace apapun, seperti itu intinya online ya kalau marketplace itu maka akunnya akan diterminasi seperti itu ya. Nah, bagaimana prosesnya? Jadi di saat kami temukan setelah dengan bukti-bukti yang ada, kalau tadi kan Kakak Indri sampaikan kita melakukan di belakang layar gitu ya. Sorry, suara saya terdengar dengan baik atau agak putus-putus? Oh baik ya, oke baik. Terima kasih Bu Lili. Ya, Bu Grace juga terima kasih. Baik, jadi di saat kita menemukan seller atau penjual di marketplace, kita akan cari bukti-bukti yang lengkap dan akurat ya. Kita cari, kita lengkapi semua datanya dengan bukti-bukti yang ada. Maka setelah bukti cukup kuat seperti itu, bukan cukup kuat, buktinya sudah kuat, barulah kita akan kirimkan surat notifikasi. Ya, kita kirimkan surat notifikasi bahwa member tersebut untuk memberikan tanggapan akan surat yang telah kita kirimkan dan akunnya akan disuspend di saat surat itu dikirimkan seperti itu ya, dan diberi waktu 5 hari kerja. Nah setelah itu tentunya member masih diberi kesempatan, misalnya menyampaikan, oh iya ini bukan saya atau apa gitu ya, dengan bukti-bukti yang ada seperti itu gitu ya. Tentunya di sini kalau misalnya buktinya sesuai gitu ya, ternyata bukan misalnya seperti itu, maka tentunya akan dirilis hold-nya. Namun dengan bukti yang kami miliki, walaupun misalnya oh enggak bukan saya, tapi bukti yang telah kita miliki, kita tanyakan tidak bisa menjawab dan ternyata memang mengacu kepada member tersebut, tentunya itu akan lanjutkan ke proses berikutnya, yaitu terminasi keanggotaan. Seperti tadi di awal saya sampaikan, maksudnya sebelumnya di saat akunnya diterminasi, kehilangan apa saja tadi? Membership-nya udah pasti ya. Kemudian yang kedua, komisinya tidak akan dibayarkan. Ketiga, apalagi? Reward. Misalnya bisnisnya udah pasti gitu ya. Reward point, misalnya reward apapun, challenge yang sudah pernah diraih atau apapun ini akan kehilangan semuanya. Ada juga yang bertanya, boleh nggak setelah saya terminate, kemudian saya mau reactivate lagi akun tersebut? Kalau kita kembali kepada kode etik, ada yang tertera di pasal 14.5, itu, ada banding tetap ada ya, 15 hari setelah terminasi ada banding 15 hari. Kemudian kalau misalnya kita ingin mengaktifkan kembali bisa atau tidak.
di pasal yang tadi saya sampaikan itu bisa seorang member untuk mengajukan proposal kembali, mengajukan proposal ya, bukan reactivate. Jadi bagi mereka yang melanggar boleh mengajukan kembali dan memberikan penjelasan. Boleh tidaknya menjadi member yang living. Alasan apa yang menguatkan sehingga yang living mau menerima member tersebut kembali menjadi member yang living. Kenapa saya share sekarang? Karena banyak sekali yang bertanya apa yang terjadi kalau akun saya di-terminate gitu ya. Mumpung pada waktu saat ini lagi banyak member juga yang bergabung, I'm so happy. Nah, jadi bisa sedikit saya share ya. Oke, Kakak Indri kita lanjutkan ya. Oke, berikutnya sekarang contoh kasus kedua. Nah, untuk pertanyaan nanti Bu Nandia nanti saya akan jawab ya. Oke, berikutnya contoh kedua. Ini ada ada Mrs. X ada di upline A. Mr. X dan Mrs. X ini pasangan suami istri. Kalau kita perhatikan, Mrs. X ini daftar 20 November 2020, terakhir belanja ataupun reward point, misalnya mengambil reward, nge-redeem gitu ya, tanggal 24 November. Jadi terakhir aktivitas tepatnya sebenarnya, itu 24 November. Nah, kemudian mendaftar atau didaftarkan, mana saja. Tapi dia daftarnya bukan di bawahnya A, tapi di upline B. Ya. Nah, daftarnya kapan? Tanggal 1 Januari 2021 dengan langsung rank eksekutif cepat misalnya seperti ini contoh ya, contoh kasus tidak kita menyatakan si A, si member B, si member C, nggak ada ya. Jadi ini contoh saja seperti itu, tidak menyebutkan siapapun. Nah, boleh nggak di kolom chat? Kira-kira seperti ini boleh atau tidak? Kalau misalnya boleh, kenapa? Dan kalau tidak boleh, dia melanggar nggak usah nomor berapa, melanggar tentang apa, kategori apa. Boleh nggak di kolom chat? Saya mau pengen tahu nih. Nah, langsung ada yang jawab. Tidak boleh, Ibu Lisa. Oh, ini yang paling rajin juga nih, Ibu Lisa. Tidak boleh, cross-run recruitment. Oke. Ada yang lebih tepat? Ya, sebenarnya udah benar. Cross-sell recruitment ada benarnya. No, Bu Lili, duplicate account. Exactly. Ada cross-sell recruitment, juga ada duplicate account. Terima kasih, Bu. Iya, tidak boleh. Nah, betul sekali. Karena di sini, kenapa tidak boleh? Karena di sini 20 November mendaftar, terakhir aktif 24 November. Kita lihat 1 Januari di upline lain seperti itu. Coba kita lihat ya poin berikutnya. Kakak Indri boleh nanti ke slide berikutnya. Nah, pelanggaran yang dilakukan Mrs. X dan Mr. X. Saya sharing ya Kakak Indri ya, saya sharing izin. Oke, di sini satu, mendaftarkan suami Mr. X tidak di level 1 atau level 2 dari istri atau Mrs. X. Ya. Yang kedua, Mrs. X memiliki kepentingan di akun lain, yaitu di akun suami. Ya, seperti itu di Mr. X ya, seperti di akun suami. Kenapa? Yang terjadi biasanya lazimnya jarang banget melakukan dua-dua. Pasti Mrs. X ini sudah tidak aktif lagi nanti di upline A, tapi keduanya akan menjalankan bersama-sama di akun barunya menggunakan nama pasangan yang menggunakan suami dalam kasus ini. Kemudian di sini dianggapnya adalah merupakan membuat akun duplikat dalam rangka mengubah garis pensponsoran dari Mrs. X. Walaupun bukan Mrs. X yang atas nama Mrs. X, tapi menggunakan nama suami. Nah, dari aktivitas seperti itu, inilah yang dilanggar poin-poinnya. Ya, seperti itu. Mungkin kita bisa ke slide berikutnya ya, Kakak Indri. Nah, di sini saya izin mau sharing mengenai di pasal 4.3, seperti itu ya. Terima kasih Ibu yang mau bertanya. Pelanggaran dari Mrs. X dengan mendaftarkan Mr. X. Gampangnya pelanggaran istri mendaftarkan suami untuk kasus ini. Nah, di pasal 4.3 ada tertera seorang anggota ya dapat beroperasi atau memiliki kepentingan secara sah atau adil dalam satu anggota saja. Nah, oke, diingat ya, yang ini poin pertama di pasal 4.3.
Jika yang living menemukan bahwa seorang anggota memiliki kepentingan dalam beberapa akun, yang living akan mengakhiri akun-akun duplikat dan hanya menyisakan akun anggota yang dibuat pertama kali. Ya, seperti itu. Jadi, tadi pertama kali dibuat siapa? Berarti istri ya, seperti itu. Istri dibuat tanggal 20 November, terakhir aktivitas 24 November. Bergabung di Januari. Thank you. Ngerti aja nih Kakak Indri. Nah, dengan lihat seperti ini, kita lihatnya last activity date-nya. Kakak-kakak sekalian, Bapak Ibu sekalian, ini terakhir aktivitasnya kita hitung bareng ya, 24 November. 24 November ke Januari berapa bulan? November, Desember, Januari. Ceritanya mau suami ini tahun baru udah pakai di upline lain nih, makanya daftarnya 1 Januari, midnight lagi pukul 00 ya kan. Nah, setelah itu berarti di sini November, Desember 1 bulan, ke Januari walaupun belum sampai tepat 2 bulan, telah menggunakan nama suami mendaftar di organisasi lain. Atau suami ini daftar sendiri, memang daftar sendiri seperti itu gitu ya, bukan istrinya tapi daftar sendiri. Namun karena kalau spouse, kita lihat lagi kalau spouse itu harus seperti apa ya. Kita lihat lagi ya. Tadi diingat ya, pendaftarnya belum 2 bulan ya, seperti itu, belum 6 bulan bahkan. Belum 2 bulan tepat maksudnya. Nah, di sini ya berikutnya. Anda khususnya dilarang membuat akun duplikat dalam rangka mengubah garis persponsoran Anda, memanipulasi program kompensasi, atau menghindari perjanjian dengan cara apapun. Nah, ini masih pasal 4.3 ya, kakak-kakak sekalian. Anda dan pasangan atau mitra Anda boleh memiliki akun terpisah, boleh terpisah nih, selama akun kedua disponsori sebagai level pertama atau level kedua dari akun pasangannya. Kalau kita lihat yang tadi beda sponsor loh, jadi ada apa namanya, bukan di bawah sponsornya si A suaminya, tapi ada di upline B, gitu ya, seperti itu. Maka sebelum waktunya, maka ini merupakan pelanggaran seperti itu, ya. Jadi di sini melanggarnya sekali lagi ini tadi mendaftarkan suami atau suami mendaftar sendiri, which is suami istri wajib hanya di level 1 atau level 2. Istrinya tetap menjadi sebagai sponsornya atau enrollernya maksud saya. Seperti itu ya. Kalau di level 2 tetap jadi enrollernya. Seperti itu. Nah, itulah pelanggaran yang dilakukan. Apa yang terjadi? Akun kedua, kalau kita lihat tadi, akun kedua itu akan diterminate. Siapa yang diterminate? Tentunya akun kedua tadi suami ya, pasangan yang di Mr. X yang didaftarkan 1 Januari ya, kalau diingat tadi. Maka akun terakhir yang akan diterminasi, yaitu akun Mr. X atau akun suami dalam case ini. Seperti itu ya. Nah, dari sini kita mau lihat lagi, apa sih ketentuan dari yang living kalau misalnya saya seperti ini, kayak begitu ya, saya nggak cocok nih misalnya, atau hari ini saya mendaftar ke Kakak Indri gitu ya, terus habis segitu dapat berapa hari atau berapa bulan gitu ya, atau 1 bulan, ketemu sama siapa ya, temen SD, aduh kejauhan ya, atau temen SMP deh, gitu ya, temen lama akrab banget gitu ya. Terus dia bilang, di aku loh, ceritanya kayak begini, dipindah ke aku aja, di aku itu edukasinya bagus nih, di grup aku kayak begini-begini gitu ya. Tentunya kadang si member A ini tidak tahu, oh gimana caranya? Aku kan udah daftar, nggak apa-apa, pakai akun suami aja, seperti itu misalnya. Yuk pakai akun suami, misalnya seperti itu. Ya, akhirnya menggunakanlah nama suami seperti itu, gitu ya. Maka di sini ada aktivitas yang tidak diperkenankan. Banyak ini yang terjadi. Tentunya kita perlu mengetahui akan hal ini. Apa sih ketentuannya jika kita memang misalnya sudah merasa tidak nyaman untuk di sponsor yang ada, walaupun yang living tidak mengencourage member untuk pindah sponsor seperti itu ya. Namun ada ketentuan yang diberikan, kode etik yang tadi peraturan ya, yang diberikan oleh yang living jika itu
tidak dapat dihindari, memang ingin dilakukan seperti itu ya. Ketentuannya seperti apa? Kita bisa lihat di slide berikutnya. Oke, Kakak Indri, oh sorry, pelanggarannya lagi, lupa. Sekarang pelanggaran dari yang dilakukan upline gitu ya. Dari thank you Kak Indri. Nah, yang tadi ingat ya ceritanya dipengaruhi, untuk kasus ini dipengaruhi oleh sponsor barunya, oleh upline B. Oh pindah aja ke aku, banyak edukasi, kamu bisa dapat ini. Bahkan ada yang juga ditambahin, nanti aku bayar deh kalau untuk pindah apa namanya, kalau beli pertamanya kamu, gitu. Ada yang seperti itu, misalnya seperti itu ya. Nah, jika misalnya upline juga melakukan merekrut demikian, mempengaruhi, membantu, mendukung anggota DANAN dalam kegiatan apapun, dan kita bisa lihat ada pelanggaran tindakan anggota upline. Jadi kalau kita baca bareng-bareng nih, jika setiap anggota upline menganjurkan, membantu, atau mendukung anggota downline dalam kegiatan apapun, jika dilakukan oleh anggota upline, akan melanggar ketentuan dari perjanjian. Misalnya, menciptakan akun duplikat atau melakukan tindakan perekrutan cross-line, ya, seperti itu. Kegiatan tersebut akan dianggap sebagai pelanggaran yang dilakukan oleh anggota upline. Dan yang LIVI dapat mengambil tindakan disipliner terhadap anggota upline tersebut berdasarkan kebijakan prosedur gitu ya, ada di sini. Ada juga pasal berikutnya, ada beberapa pasal, namun di sini salah satunya demikian. Jadi ini tadi kalau misalnya suami istri, banyak sebenarnya kalau kita katakan duplikat ini bukan hanya beda organisasi, bisa juga misalnya si upline ini menganjurkan, udah kamu buat akun satu lagi aja, pakai nama si A gitu ya, seperti itu. Kemudian nanti kamu semua yang jalanin itu juga akun duplikat ya, seperti itu. Misalnya upline yang ngajarin, udah kamu bikin aja biar kamu cepet naik rank misalnya, buat aja beberapa akun, kamu semua yang jalanin, nanti barangnya jual aja di marketplace misalnya seperti itu, atau jual di toko kamu, bla bla bla. Banyak sekali demikian. Jika upline membantu demikian, maka juga upline juga akan terkena pasal 4.5, yaitu tindakan anggota upline ya. Termasuk juga di sini ada tindakan perekrutan crossline, dan ada pasal tambahan juga seperti itu ya. Ini pelanggaran-pelanggaran yang kita wajib ketahui agar terhindar melakukan demikian. Kalau kita mendapatkan prospek, tanya dulu di awal jadi member, udah pernah jadi member belum? Tanya dulu gitu kan. Atau misalnya dia bilang, nggak inget, lupa gitu kan. Masukin aja di VO ya. Pas di VO kalau udah nggak berhasil, berarti udah pernah menjadi member. Oh iya kali ya gitu ya. Atau tapi kayaknya nggak pernah deh, misalnya kayak begitu. Informasikan ke teman-teman member service, tanyakan untuk KTP ini misalnya seperti itu. Atau misalnya merasa memang tidak pernah mendaftar, kemudian kok mau masuk nggak ada, boleh email ke Kondak, dengan senang hati kami akan bantu. Kirim KTP-nya, foto KTP-nya maksudnya, KTP-nya nggak usah dikirim, fotonya aja dikirim, kirimkan ke kami, kemudian kita akan bantu. Benar nggak gitu ya. Jadi kadang ada juga merasa tidak pernah mendaftar, kemudian ternyata di saat mau masukkan data udah nggak bisa, ternyata KTP-nya pernah dipakai oleh orang lain misalnya kayak gitu, atau memang sebenarnya lupa, bisa juga. Nah untuk itu di saat kita merekrut member pertama kali, jangan lupa tanyakan udah pernah jadi member nggak ya sebelumnya, seperti itu. Jika sudah, cek dulu ke kantor, cek dulu ke member service, cek dulu seperti itu. Kapan terakhir aktifnya, seperti itu. Kalau misalnya memang ternyata sudah tidak aktif, maka ada ketentuan-ketentuan yang akan kita share setelah slide seperti ini. Sebelumnya, Kakak Indri mau menambahkan? Mungkin saya ada kebanyakan di ngobrolnya. Ya, jadi artinya kita harus sama-sama menyadari bahwa dampaknya nggak cuma ke akun yang diduplikat doang. Jadi enrollernya, sponsornya itu juga akan turut serta mendapatkan undangan khusus untuk investigasi. Jadi apa ya, mengganggu ketentraman banyak orang. Jadi yang harus kita pahami bahwa satu nomor KTP hanya bisa mendaftar satu kali, jika kemudian inaktif terus drop account, maka bisa dilakukan reaktivasi dengan nomor membership yang sama. Terserah nanti apakah ketika sudah terminate atau drop account akan berganti enroller atau sponsor. Yang pasti yang Living menyediakan SOP-nya untuk itu. Jadi
lakukan saja dengan cara yang sesuai dengan kode etik, maka semua akan baik-baik saja sih. Itu sih Kakak Debs, ya. Nah, Setuju, super. Ya, silakan Kakak Indri. Nah, jadi solusinya apa? Mau pindah, mau ganti sponsor, ganti enroller. Di kode etik itu ada. Jadi artinya teman-teman nggak usah panik. Misalnya nih, minggu ini karena ketemu kakak ipar segan gitu kan mau didaftarin, ya udah kasih KTP-nya, 2 minggu lagi ketemu sahabat waktu SMA gitu kan, ya kamu kenapa nggak gabungnya di aku aja gitu kan, tapi aku udah daftar gitu kan. Biasanya ya Kakak Debs, dari hasil pengamatan kita, situasi-situasi seperti itu yang bikin praktek-praktek pelanggaran tadi yang sudah diceritakan dengan gamblang oleh Kakak Debs itu terjadi. Jadi orang Indonesia ini kan unggah-ungguh, pakewuh, sungkanan ya, tidak dididik untuk berkata tidak dengan sopan dan efektif gitu. Kita ini kan warisan masa lalu ini ya, didikan era kolonial eyang-eyang kita dulu, dan itu masih terbawa sampai level ketiga kita sekarang ini. Nah, sometimes itu yang bikin terjadi. Jadi ada diatur di kode etik. Jadi kalau mau pindah gitu kan, dilihat timeline-nya. Sudah melewati timeline atau belum? Kalau belum dan kalau sudah melewati timeline itu berbeda-beda mekanismenya. Dan belum lagi ketika pindah ada ini ya, situasi merasa tersinggung, merasa terus yang punya diri nih, yang punya membership dengan yang living nggak terbuka, bilang ke upline atau sponsor atau enroller lamanya gitu kan. Nah, biasanya konfliknya tuh timbulnya di situ. Oke, kalau ada yang mengalami itu, boleh curhat ke Kakak Debs. ketik aja di kolom chat. Nah, ini ada caranya. Jadi, tekan kode etik, nih ya, kita butuh 3 upline approval. Oke, ini salah satu cara pamitan yang sopan, yang mumpuni. As a leader, nanti atau sekarang, cepat atau lambat, kita butuh skill komunikasi yang bagus. Kenapa? Akan ada selalu konflik. Nah, manage konflik ini tuh butuh skill komunikasi. Gimana kita mau jadi leader kalau mau pindah upline aja, yang muncul adalah hal-hal yang tidak mengenakan, gitu kan? Jadi 3 upline approval ini kita akan bicara kan dengan 3 upline itu. Artinya kita akan permisi dan mengutarakan alasan. Terserah nanti apakah diterima atau tidak, as long as you have the strong reason, mintalah approval. Ya kan? Dan sebagai upline yang punya skill manajemen konflik yang baik, nggak mungkin nggak di-approve. Ya kan? Sometimes kan ini tuh seperti apa ya? Seperti tim kita di kantor lah. Ada yang pergi, ada yang datang, ada yang diam-diam aja di situ. Nah, sama dengan ini. Ini butuh 3 upline approval, kita bayar 35 USD, terus kita email ke resolutions@youngliving.com. Oke, kemudian 6 bulan inaktif, bayarannya sama, kita juga email ke sini. 12 bulan inaktif, nggak kena biaya, karena jatuhnya udah setahun, bisa dihitung sebagai reaktivasi jatuhnya ya Kakak Debs ya. Ini jatuhnya emailnya nggak ke resolution, tapi ke kasaf.id@youngliving.com. Oke, hey, kakak-kakak sekalian, kenapa tiba-tiba chatnya banyak? Kami tidak mengencourage, yang living tidak mengencourage setiap orang untuk change sponsor, change enroller. Ini hanya pilihan terakhir, last option, jika tidak ada solusi yang didapat. Silakan kalau mau ditambahkan Kakak Debs. Iya, ini soal sebenarnya kita pembahasan utama ini ya, jadi tentang perubahan sponsor jadi menarik ya tampaknya ya, seperti itu. Oke. Oke, sekali lagi yang living tidak encourage ya, namun dengan banyaknya pelanggaran yang ada gitu ya, kita ini kita jadikan salah satu contoh kasus agar kakak-kakak sekalian, Bapak Ibu sekalian di sini memahami seperti itu, ada mengetahui bagaimana ketentuannya gitu ya. Jadi sekali lagi di saat pada waktu mau rekrut seorang member,
tanyakan dulu. Nah, seperti tadi Kakak Indri telah jelaskan, 3 upline approval, bayar 35 US, emailnya ke resolutions. Nanti yang bisa diganti, diingat ya Kakak sekalian, di sini yang hanya bisa diganti sponsornya saja. 6 bulan nggak aktif, juga sama, yang diganti sponsornya saja, enrollernya akan zero. Bukan berarti enrollernya tetap enroller yang lama, enggak ya. Nah, itu zero. Kakak Indri udah begini tangannya. Jadi misalnya nih, saya saat ini berada di Kakak Indri, upline saya. Kemudian saya bilang, Kak Indri saya mau ganti deh, saya mau pindah ke si Fulan gitu ya, karena si Fulan teman saya atau mantan apa saya gitu ya, seperti itu. Jadi saya mau sama dia izin, ternyata Kakak Indri dan upline-upline-nya ngasih nih, seperti itu. Jadi tadi ingat ya, upline saya dan sponsor enroller saya adalah Kakak Indri. Nah, di saat saya ganti sponsor menggunakan 3 upline approval atau saya nggak aktif 6 bulan, maka sponsor saya itu akan pulan, tapi enroller saya akan 0, nggak ada, gitu ya, memang nggak ada, seperti itu, gitu ya, zero. Nanti di sistem tuh tertera zero. Jadi saya bukan di organisasi lagi Kakak Indri, saya akan di organisasi si Pulan, kayak begitu ya. Oke, Pulan ini bukan nama sebenarnya ya, contoh aja. Menambahkan Kakak Debs, kalau enrollernya jadi zero di sistem, dampaknya ada nanti ya terhadap bonus-bonus tertentu. Belum lagi nanti kalau ada program atau challenge yang poinnya itu dihitung berdasarkan enrollment. Oke, ternyata saya nggak ada enrollernya. Gitu. Jadi makanya jangan udah diciptakan sedemikian rupa untuk tidak bermudah-mudah melakukan ini. Ini memang emergency call aja. Emergency call benar-benar konfliknya tidak bisa diatasi dengan upline, dengan sponsor, dengan enroller. Jadi sponsornya bisa pindah, enrollernya jadi zero. Oke ya. Atau kalau di pohon yang sama, enrollernya tetap, sponsornya yang berganti. Nah, itu masih memungkinkan. Tapi kalau udah pindah pohon, pindah organisasi, enrollernya jadi 0. Oke? Mungkin ini sudah menjawab sebagian dari pertanyaan yang masuk di kolom chat. Mungkin. Ya. Oke, sambil kita lanjut. Kakak Debs ya. Betul. Thank you banget Bu Indri untuk ingetin itu. Betul sekali. Nah, jadi tadi udah ya mengenai enroller. Kalau misalnya 12 inaktif ini, sudah bisa untuk sponsor dan enrollernya bisa ya kalau udah 12 bulan. Dan diingat masih menggunakan ID yang sama. Nggak usah bikin ID yang lain. Tetap sama ya, seperti itu. Nah, jadi tadi ada sempat ini sekalian saya jelaskan. Jadi kalau misalnya kita udah berusaha untuk 3 upline approval, tapi ternyata misalnya tidak mendapatkan approval, apa yang dilakukan? Maka kita menunggu yang 6 bulan. Bukan berarti setelah 3 upline approval nggak dapet nih, udah ada alasan gue simpen datanya, gue kasih ke yang living. Terus sudah gue pakai nama si A, nama suami, nama si C, nama si D. Tidak juga. Itu juga dia akan merupakan pelanggaran ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya tidak mendapatkan 3 upline approval, itu bisa email kepada kami dan kita akan nge-review seperti itu. Namun dari kode etik yang ada kita disarankan untuk tetap mengikuti ketentuan, bukan disarankan, wajib mengikuti ketentuan yang ada, yaitu menunggu 6 bulan tidak aktif ya. Kemudian lakukanlah perubahan sponsor ke resolution. Di sini juga banyak yang bertanya, Kakak Indri sering banget email, kalau 6 bulan inaktif itu aku masih perlu 3 upline approval nggak sih? Gitu ya. Enggak. Ya, kalau udah pilih yang 6 bulan nggak aktif, tidak perlu untuk 3 upline approval. Misalnya nih kayak tadi Kakak Indri cerita, aku pakai nggak enak sesama temen gitu ya, seperti itu. Ya udah deh aku nunggu 6 bulan aja gitu ya, nggak usah pakai upline approval gitu kan. Nanti upline yang lama akan melihat tiba-tiba udah kalau udah di-approve, melihat oh emang udah nggak ada downline-nya seperti itu ya. Kemudian kalau 12 bulan tadi bisa ya untuk reactivate kembali emailnya ke Custserve, bisa ganti sponsor dan enroller, juga bisa beli PEP. Seperti itu kalau misalnya sudah tidak aktif 12 bulan. Seperti itu ya Kakak Indri ya, kalau udah 12 bulan udah bisa ya? Ya, jadi ya, poin ketiga ini mungkin juga sudah menjawab beberapa pertanyaan di kolom chat ya. Minimal 12 bulan atau lebih, maka jatuhnya tuh reaktivasi. Tentunya nomor membernya yang sama. Sekali lagi, nomor member itu cuma sekali.
dengan satu KTP, itu nomor membernya dibawa kemana-mana. Ketika mau reaktivasi, tinggal mention KTP-nya akan ketemu nomor membership-nya yang dulu deaktivasi. Oke, emailnya ke sini ya, ke kaser.id@youngliving.com untuk mempercepat proses di apa namanya, perihal emailnya langsung diketikkan aja, reaktivasi akun, kalau masih tahu nomor akunnya langsung sebutkan untuk mempercepat proses dan membantu teman-teman Kaser mengklasifikasikan emailnya kakak-kakak sekalian. Oke. Oke. Siap. Semoga jelas ya di bagian sini. Pasti pertanyaannya ada sejuta nih. Benar sekali. Ya. Nah, di sini Kak Indri tadi kan seperti bertanya email kemana ya, seperti itu. Nah, di sini udah berdua kita sampaikan. Di sini kalau mau email tadi perubahan sponsor setelah 5 hari dan sebelum 30 hari emailnya itu ke resolution@youngliving.com. Jadi maksudnya gini, jadi kalau misalnya nih daftar, kemudian ternyata saya salah memasukkan sponsor ataupun enroller, masih bisa melakukan perubahan sponsor dan enroller ke Kaserv kalau sebelum 5 hari ya, bukan 5 hari kerja, 5 hari kalender. Usahakan jangan melewati 5 hari. Once bisa ingat hari ini, langsung hari ini. Kenapa? Karena banyak kejadian juga baru 3 hari, besoknya Sabtu Minggu udah 5 hari. Sedangkan teman-teman member service, kalau udah lebih dari 5 hari udah nggak punya aksesnya. Jadi once kita sadar, mengetahui, segera langsung email ke member service ya sebelum 5 hari kerja seperti itu. Namun kalau misalnya telah melebihi 5 hari masih ada waktu, nggak usah khawatir. Namun emailnya bukan lagi ke teman-teman member service yang di Indonesia, tapi di global yaitu resolutions@youngliving.com. Di sini ada, jadi tapi sebelum 30 hari juga, jangan masih lama, nggak taunya tiba-tiba udah 30 hari seperti itu ya. Nah, ini kalau misalnya perubahan sponsor dalam 6 bulan juga masih ke resolution, ataupun misalnya ada request sale transfer, juga bisa email ke resolution. Namun perlu diingat, sale transfer ini tidak di-encourage, ini ada case-case yang akan direview. Setiap ada permintaan, request, apapun itu pasti akan direview oleh tim Conduct Global. Sale transfer ini, tim Global Conduct juga bersama dengan Resolution akan mereview setiap permintaan yang ada. Jadi belum tentu di-approve, kita akan review dulu, misalnya ada violation lah, ada duplicate akun lah, atau segala macam ya. Ini cuma sekilas aja, saya tidak membahas mengenai sale transfer itu kali ini, cuma sekilas aja. Nah, untuk yang lainnya, kalau misalnya ke bawah nih kita lanjutkan conduct.id, jangan lupa kalau ada laporan emailnya ke conduct.id@youngliving.com, jangan ke personal. Kenapa? Saya informasikan. Jadi kalau misalnya ke conduct.id itu ada laporannya, setelah ini di email, berarti udah harus segera di-reply, kita masukkan ke sistem. Nanti kita akan ngerekod semua, itu pun kalau dengan direkod, kita juga bisa memberikan informasi, oh ini pelanggaran ternyata banyaknya di sini, berarti kita edukasinya harus ke sini. Atau misalnya pelanggaran lebih banyak di sini, berarti kita harus memberikan edukasi ke ini, misalnya seperti itu. Jadi banyak hal yang misalnya dilaporkan ke conduct.id itu akan terekod. Karena banyak juga yang terjadi. Saya udah sering loh ngelapor mengenai ini, nggak taunya ngejapri. Japri bisa aja lupa, terus handphonenya rusak atau ini lupa, kecampur-campur, ke-delete misalnya. Tapi once kita lapor ke platform yang memang ada, yang formal, yang telah diberikan oleh company, lakukanlah ke sana, karena itu semua akan terekod, yaitu conduct.id@youngliving.com. Conduct.id ya, kalau conduct saja berarti ke global. Sama dengan resolution, jangan lupa pakai S ya, resolutions. Kemudian ada tambahan informasi, mungkin belum banyak mengetahui, kalau ingin perubahan nama masih dalam 30 hari, perubahan nama karena salah ketik gitu ya, itu masih bisa juga ke Conduct sebelum 30 hari, bukan 30 hari kerja, 30 hari. Selebihnya kami tidak memiliki akses. Kemudian juga kalau co-aplikan, pastikan request dulu untuk ke Conduct, untuk minta dibantu review dulu, kemudian baru nanti dikirim ke akun update. Selebihnya nanti bisa dilihat di sini email kemana saja. Nanti PPT ini akan kita share masuk ke VO dan YouTube ya Kakak Indri ya. Jadi bisa nanti kakak bisa ini mengetahui semua yang ada di sini. Oke, Kakak Indri, kita cukuplah ini hanya informasi. Kita berikutnya ya, ke slide berikutnya mungkin ya. Atau mau ditambahkan? Oh, ini boleh difoto atau dicatat? Karena suatu hari nanti, mau cepat atau lambat akan berguna banget email-email ini. Oke?
Lanjut Kakak Debs. Lanjutkan. Oke. Nah, di sini sumber mau di-capture dulu Kakak Indri tadi. Ada yang Silakan. mau capture dulu? Kita bisa minum kopi dulu. Oh, enggak ya. Tempat saya udah enak soalnya background-nya. Oh, sudah. Oke, baik ya. Sudah semuanya ya. Kayak begitu print capture. Oke. Berikutnya kalau gitu Kakak Indri. Ya, nah di sini di mana sih sumber informasi tentang compliance? Ada di LID Education. Jangan lupa, LID Education itu informasinya banyak banget. Kalau lupa, buka lagi di sana. Kalau lupa, buka lagi gitu ya. Boleh DM loh, kalau misalnya mau tanya, boleh-boleh aja. Namun kita tetap sarankan kalau mau yang laporan, segala macam tetap ke kondak.id ya. Kalau cuma simple-simple aja misalnya, untuk ini pasal berapa ya? Bisa kita bantu di situ ya. Dan jangan lupa untuk gabung di LID Education, DM juga nomor ID-nya. Follow dulu, kemudian DM nomor ID untuk memastikan yang bergabung di sini hanya member yang Living Indonesia. Indonesian market lain tidak bisa ya, jadi memang untuk khusus untuk market Indonesia seperti itu dan memang telah menjadi member gitu ya. Kalau bukan yang non member bisa bergabung di apa namanya di YL Indonesia, yang Living Indonesia. Yang Living Indonesia. Yang Living Indonesia, ya betul sekali seperti itu. Tadi ada sedikit, ada susah masuknya. Harusnya kami rajin setiap hari loh, itu daily kita kontrolnya. Kalau memang masih belum bisa juga, please help untuk email ke kondak.id ya. Kalau misalnya masih, aduh nggak bisa juga nih, misalnya kami ingin tahu penyebabnya apa. Karena daily itu bisa berapa kali dalam sehari kami mengecek untuk memastikan semua udah di-approve setelah kita cek nomor ID-nya. Gitu ya Kakak Indri ya? Ya, make sure Ibu Maulidia setor nomor ID membernya ya. Jadi untuk memastikan apakah benar member yang apa enggak, karena ini salah satu fitur benefit menjadi member. Jadi semua kita drop di situ informasinya. Ya, betul. Nah, ini ada YouTube yang Living Indonesia. Jadi sebisa mungkin semua training itu kita record dan kita akan taruh di sini. Jadi bagi member-member yang mau cari inspirasi untuk LYPR tentang penggunaan oil pada anak, mau cari informasi tentang seedling, tentang tips, tentang PEP, ini semua ada di sini. Mau belajar tentang compensation plan, ini ada di sini ya. Kalau susah ngubek-ngubeknya bisa di search pakai kata kunci atau buka dari VO, masuk ke YL Central. Jadi ada dua sebenarnya, untuk kondak nanti kondak corner, dan untuk produk serta bisnis itu ada di YL Central. Jadi masuk ke sumber informasi member atau member resource, diklik, baru masuk ke YL Central. Nah itu udah ada kategorinya. Oke, semua PPT, semua link video training kita udah taruh di situ. Kalau mau lebih gampang sih, saya udah kayak YouTuber ya, subscribe YouTube yang Living Indonesia sehingga mendapatkan notifikasi setiap kali kita mengupload video training terbaru ataupun video-video edukasi lainnya yang dari marketing. Oke, silakan. Ada yang jadi silver cuma belajar dari YouTube dan Instagram ini. Wow. Yes. Keren. Yes. Oke. Yes. Terus kalau boleh saya saran, postingan-postingan yang menurut teman-teman urgent di YLID_education itu langsung di-save aja. Jadi kalau mau search-nya bisa di folder akun Instagram pribadi kita. Daripada scroll lagi ke bawah kan, karena udah ada banyak sekali 297 post di situ, yang rasanya penting langsung di-save aja. Jadi semua ini itu saveable yang ada di Instagram kita. Nah, kalau Kondak Corner Kakak Debs, monggo. Oke, Kondak Corner di sini kalau yang waktu sebelumnya itu memang Kondak Corner sempat langsung di landing page langsung keluar. Nah, saat ini memang berubah sedikit ya posisinya karena kita sedang mempromosikan juga atau mengingatkan tepatnya tentang mengenai challenge yang ada. Jadi kalau
misalnya ada yang tanya, di mana sih sekarang Kondak Corner? Nah, adanya di sumber informasi member atau member resources, kalau yang versi bahasa Inggrisnya. Kemudian Kondak Corner di sini ada berbagai informasi, ada kebijakan dan prosedur. Jadi kalau bukunya yang tadi kode etiknya udah nggak ketemu tuh yang di PEP-nya, bisa di sana tinggal di download. Kemudian juga ada guidelines, itu beberapa guideline ada di sana. Kita akan selalu improve ya untuk guideline-guideline yang ada, termasuk juga training Zoom. Di sini tadi saya perhatikan belum lengkap ya, nanti kita akan lengkapi kembali. Kalau yang hari ini nanti setelah kita recordingnya akan kita masuk ke sini ya, nggak usah khawatir. Dan sertifikat APLI, for your information, kakak sekalian, bapak ibu sekalian, ini untuk sertifikat APLI-nya memang masih yang tahun 2020 ya, seperti itu. Tahun 2021-nya masih belum. Kita telah minta ke APLI, namun sedang proses. Jadi kita masih menggunakan yang lama, tapi bukan berarti kita bukan anggota APLI lagi. Kita masih anggota APLI, terdaftar di APLI. Kita tunggu dari APLI untuk sertifikatnya ya, yang terbaru nanti kita akan upload seperti itu. Itu saja Kakak Indi yang kita bisa sampaikan. Terima kasih. Kita akan ke chat ya. Mari kita scroll dari pertanyaan yang paling pertama masuk. Jadi pertanyaan yang mirip nanti kita nggak akan ulang ya Ibu ya. Oke. Kak Indi boleh tolong nanti dibacakan yang tadi kan karena disconnect beberapa kali jadi hilang chatnya, mungkin boleh dibantu. Oke, saya cari dulu. Tadi ini komennya banyak. Pertanyaan pertama, ini Pak Guntur boleh ditiru ya, teman-teman sekalian, bangga bisa jualan direct ke konsumen tanpa harus mampir ke marketplace. You go, Pak Guntur. Keren. Keren. Kalau promosi akun Instagram, dari Ibu Desi, kalau promosi akun Instagram, akun jualan yang living, di status WhatsApp bisnis, ojek daerah, boleh nggak Kakak Deps? Jadi ada status WhatsApp, kita promote tentang akun IG yang jualan yang living. Nggak apa-apa. Jadi misalnya ini akun WhatsApp tapi di story-nya atau di profilnya gitu ya. Di profilnya. Itu. Jadi yang diposting apanya? Akun Instagramnya, link akun Instagramnya sepertinya. Oke, yang apa? Gojek. Bisnis ojek daerah. Ini Ibu Desi boleh tolong ini ya, repeat ya di bawah ya. Kalau boleh tolong diceritakan. Karena kita berdua confuse pertanyaannya seperti apa. Oke, kita pindah dulu. Bisa menggunakan akun yang sama. Akunnya pasti nomornya sama. Cuman kalau sesuai timeline yang tadi kita sampaikan ada perubahan sponsor, dengan nomor akun itu kita ada di tempat yang berbeda alias di komunitas yang berbeda. Ya, termasuk juga reaktivasi, nomornya nanti akan sama. Oke, dari Bapak atau Ibu Sohib, yang banting harga gimana ya? Jual di bawah harga resmi dan tidak sedang masa promo, silakan di-capture, ketahui informasi pemilik akunnya, nomor HP, nomor ID jika punya, silakan di email ke conduct.id@yangliving.com. Semakin lengkap, akan semakin mempercepat proses penelusuran. Gitu ya Ibu Sohib ya. Kemudian, duplikat account nggak boleh. Nah, jika terjadi kasus istri dari Ibu Sincerity Oil Family, istrinya tanpa diketahui sudah didaftarkan oleh seseorang, tanpa diinfo kalau dia didaftarkan, dan akhirnya mendaftar baru dengan akun suami, karena tidak tahu di akun yang lama itu, member ID-nya berapa, password-nya apa, PIN-nya berapa. Jika sudah terjadi, apa yang harus dilakukan? Oke, saya bantu jawab. Jika misalnya ada terjadi demikian, itu tolong di-email dulu ke kami, ke Yang Living, seperti itu. Jadi, jika memang misalnya
tidak, jadi misalnya ada seseorang menggunakan KTP kita, seperti itu, kemudian tanpa kita ketahui siapanya menggunakan nama suami, bisa di-email dulu kepada yang living, seperti itu, dan kita akan bantu verifikasi tentunya dari KTP Ibu, ya. Misalnya KTP Ibu berapa, kita akan cek, kita akan hubungi upline-nya, dan kita akan cari tahu, seperti itu. Dan kita pun juga akan hubungi Ibu sebagai member, kita tanyakan, misalnya, Bu kenal nggak dengan upline ini, misalnya seperti itu, ya. Kita akan investigasi lebih lanjut. Jika memang misalnya KTP-nya itu memang sama sekali dipakai oleh orang lain, itu maka kita akan review apakah bisa akun ibu tetap melanjutkan akun suami seperti itu. Jadi itu case by case kita akan melihat seperti apa case-nya ya. Namun saran saya jika misalnya menemukan demikian, sebelum ibu mendaftarkan suami, lebih baik cek dulu ke kantor, tanya dulu, Bu, saya ini mau mendaftar, mungkin upline-nya ya, karena mungkin belum, saya ini mau daftar nih, tapi kok nggak bisa ya, seperti itu, dicek dulu, seperti itu. Misalnya kita akan bantu cek setelah kita tahu, oh seperti ini ternyata ibu sudah daftar di sini, ibu kenal nggak? Nah, seperti itu. Instead of menggunakan nama suami dulu, kita dakdikduk, kita nggak bisa ngapa-ngapain, seperti itu, gitu ya. Saran saya sekali lagi cek dulu ke kantor ya. Thank you. Oke, jangan lupa di email ke conduct.id@yangliving.com ya Ibu ya. Lanjut dari Ibu Mela, ada kasus A didaftarkan oleh upline lain dengan maksud mau kasih kado PEP dan si A kasih KTP, akhirnya bergabunglah di upline tersebut. Beberapa bulan kemudian A mau join di upline yang lain. What should I do? Ya, ini kategorinya jika demikian seperti itu tetap ininya duplicate account Bapak Ibu sekalian seperti itu ya. Kenapa? Karena ini dengan sadar juga mendaftar mau pemberian hadiah atau apa seperti itu. Namun sekali lagi case demikian kan beda-beda si A demikian, tetap sampaikan kepada kami dan kami akan review lebih lanjut seperti itu ya. Apakah ini bisa dilanjutkan atau memang ada duplicate account yang harus ditutup dan kemudian akun tersebut bisa aktif kembali setelah berapa bulan, misalnya seperti itu. Semakin cepat semakin baik. Kenapa? Karena jika misalnya ternyata udah rank tinggi, misalnya udah rank tertentu gitu, misalnya gitu ya, kemudian baru melapor karena takut selama ini gitu ya. Ternyata memang kategorinya melanggar gitu ya, maka sayang kan udah banyak downline, bayangkan downline kita segitu banyaknya, kita ada tanggung jawab terhadap downline itu. Lebih baik semakin cepat makin baik agar kita bisa bantu investigasi lebih lanjut seperti itu ya. Oke, dari Ibu Eni, kalau mau pindah member sendiri, emang pindah itu harus yang bersangkutan yang minta ya Bu Eni ya. Gimana? Karena tidak diedukasi sama upline-nya. Ya, Ibu bisa ajukan tergantung tadi timeline-nya. Apakah Ibu di atas 30 hari, di bawah 30 hari, di bawah 6 bulan, atau akun Ibu udah drop account. Oke, ikuti saja yang tadi. Ajukan ke kasserv.id@yangliving.com. Oke, kemudian dari Ibu Lili, kalau 3 upline-nya tidak mau approval gimana? Jadi upline Ibu tuh ada banyak. Saran dari saya, nanti Bu Debs mungkin punya perspektif yang berbeda lagi. Jadi kalau yang 3 itu nggak mau, cari yang lainnya lagi, bisa telepon ke member service. Siapa lagi yang bisa Ibu kontak dengan kebutuhan untuk pindah sponsor ini? Ada yang mau ditambahkan, Kakak Debs? Ya, jadi untuk sponsor itu yang kalau dari global biasanya itu memang 3 upline yang masih aktif ya gitu ya Kakak Indria, aktif dalam 6 bulan, 13 saya jadi ikut lupa. Jadi memang benar-benar masih aktif, last 3 months ingat saya seperti itu. Tapi saya khawatir keliru, ingat saya itu 3 bulan mereka masih aktif gitu ya. Sorry, 3 apa 6 bulan ya? Let me double check kenapa tiba-tiba blur. Anggap 6 bulan ya, agar saya tidak keliru. Jadi 6 bulan masih aktif, disitulah yang kita bisa mintain tanda tangan, seperti itu. Jadi seperti tadi Bu Indri, misalnya di upline pertama saya tidak aktif, maka kita tidak usah minta ke berikutnya, itu upline-nya yang masih aktif. Kita akan minta tanda tangan ke mereka. Jadi tetap email ke member service untuk mengetahui siapa upline yang masih aktif, seperti itu. Ya. Atau kalau misalnya udah tidak dapat, seperti tadi saya sampaikan, tunggu 6 bulan, kemudian baru bisa pindah sponsor. Oke, gitu ya.
Dari Ibu Nia, kalau pindah downline di bawah kita ikut pindah nggak ada ceritanya ya. Kalau kita pindah terus kita bawa satu rombongan itu, komunitas kita pindah juga ke organisasi yang lain, hanya diri kita. Oke Bu Nia, dari Ibu Vina, bisa 3 upline ini berarti 1 upline kita langsung dan 2 upline di atas upline-nya tadi. Iya, pokoknya semua orang yang di atas kita itu adalah upline kita. Jadi nggak selalu sponsor kita langsung itu yang jadi upline kita. Semua orang yang di atas kita yang duluan bergabung itu adalah upline kita. Ada banyak kan? Oke. Terus dari Ibu Tamara, untuk yang diperbolehkan hanya perpindahan sponsor ya. Jika perpindahan upline sangat tidak diperbolehkan. Jika yang dimaksud enroller berubah tapi jadi 0. Ya, yang bisa pindah itu, yang bisa berubah itu di sistem adalah nama sponsornya. Seseorang yang langsung di atas kita itu kan namanya sponsor, ya, upline sponsor. Tapi enrollnya jadi 0. Oke, kalau kita pindah jaringan, ya, enrollnya jatuhnya kosong, betul. Nah, kalau enrollernya jadi 0, apa impact-nya? Ya, jadi kita di sistem seolah-olah jadi nggak punya enroller, karena enroller kita berganti. Oke, dan ini berdampak nanti kalau seperti yang saya bilang tadi, jika ada challenge, jika ada kontes yang mensyaratkan kita harus punya downline eksekutif baru, gitu. Ini terjadi sih waktu WLB ya, karena change sponsor itu enrollernya jadi 0 di sistem. Jadinya untuk beberapa situasi kita tidak bisa mendapatkan sebagaimana seorang enroller mendapatkan haknya. Itu terutama di kontes-kontes tertentu. Dari Ibu Nia, ada teman dulu sudah member, tapi lama nggak aktif, sekarang mau member dengan saya. Jadi saya bantu hubungi CS ya. Yang bersangkutan yang hubungi CS ya Ibu ya. Nggak bisa diwakili oleh orang lain. Kenapa? Supaya tidak menjadi persangkaan ini dimanipulasi. Gitu ya. Jadi memang harus yang bersangkutan yang menelpon atau meng-email. Oke, nggak bisa ditebengin ke email Ibu, tidak bisa dibantuin, diteleponin oleh Ibu. Oke, kalau udah 2 tahun nggak aktif, dia bisa reaktivasi. Dari Ibu Widya, saya ada kasus calon member mau daftar, ternyata KTP-nya sudah dipakai sebelumnya tanpa sepengetahuan. Ini mirip ya. Silakan email ke kondak.id untuk kemudian diinvestigasi dan diberikan solusinya. Jika memang itu tanpa sepengetahuannya dia, maka keputusannya nanti ada di tangan teman-teman kondak. Kelanjutannya seperti apa? Biasanya kalau yang tidak diketahui itu nanti akan dipulihkan kembali hak dia untuk di-enroll ya, Kakak Debs. Ya, seperti itu. Kalau tadi kan tidak tahu PIN-nya, segala macam ya. Nanti kita juga akan bantu investigasi lebih lanjut. Kalau misalnya ternyata memang dia membernya yang bersangkutan, tentunya nanti kita akan berikan untuk PIN-nya dan bukan PIN-nya, untuk ID-nya segala macam, dan dia bisa reactivate dan refresh mengganti email dan yang lainnya. Tentunya ini kalau itu antara kondak dan member service ya, seperti itu. Tetap di email keduanya aja untuk lebih nyamannya ke kondak dan ke customer ya, seperti itu. Boleh di email ya Bu ya? Ditunggu. Lalu dari Bu Rizka, kalau saya merubah enroller sebelum 5 hari itu berarti masuk ke enroller baru. Yes. Ya, jadi timeline ini akan menentukan bonus enrollment-nya masuk kemana. Oke. Thank you. Rekamannya nanti kita bisa taruh di YouTube yang Living Indonesia, di-subscribe supaya bisa dapat notifikasi. Nah, dari Bu Tamara, klaim yang sering muncul di medsos tentang manfaat essential oil untuk para penderita COVID dan pada postingan disertai disclaimer sebelumnya bahwa produk bisa dari merek apapun, namun produk yang ditampilkan adalah essential oil yang living. Apakah diperbolehkan? Tidak boleh, karena itu hot words, ya, dan tidak boleh intinya. Ya, apapun yang mengenai COVID gitu ya, bahkan hashtag juga tidak diperkenankan ya, hashtag yang corona, hashtag COVID di media sosial yang menampilkan produk-produk yang living seperti itu tidak diperkenankan.
Oke, Seperti ini udah clear banget ya. Dari Bu Desi nih, ini informasi yang pertanyaan yang pertama tadi Kakak Debs. Misal di daerah Aceh, ada ojek daerah yang promosinya hanya dilihat oleh warga yang save nomor ojek daerah Aceh itu. Nah, dia terima promosi bisnis pribadi dengan biaya tertentu. Ini tuh kayak IGS nggak sih? Jika saya ikut mempromosikan akun Instagram jualan yang living saya dengan juga memberitahukan bahwa akun ini jualan oil yang living, apakah diperbolehkan? Oh, oke. Jadi itu ada ojek daerah promosi hanya bisa dilihat oleh warga. Oke. Jadi ini ada third party ya. Jadi ini Ya. intinya adalah misalnya kita melakukan bisnis yang living, kita menggunakan platform lain untuk mempromosikan yang living. Ini jatuhnya ke third party. Ini tidak bisa dilakukan. Yang hanya bisa mempromosikan yang living atau produk-produk yang living adalah member yang living. Tidak bisa menggunakan pihak ketiga untuk mempromosikan produknya. Seperti itu ya. Gitu. Semoga terjawab ya Bu ya, jadi ini tidak diperkenankan. Kalau IG sendiri, Ibu pun silakan seperti itu. Mirip kayak endorsement gitu ya. Boleh di-endorse, tapi harus pastikan yang mengendorse ini adalah member yang living, dan juga postingan si yang mengendorse ini juga hanya produk-produk yang living. Dia tidak bisa memposting produk-produk lainnya gitu ya. Seperti itu. Sama seperti ini, jadi kalau misalnya di platform pihak ketiga, misalnya bukan hanya di lokal ya, misalnya sekarang yang ada di kita apa Gojek misalnya, atau apa sih yang ada sekarang banyak, kemudian kita promosikan gitu kan ya ke itu termasuk platform third party, jadi tidak bisa dilakukan. Oke, untuk materi overclaim, hot words, cool words ya, Ibu bisa add Instagram YLID_education. Ibu bisa explore ke virtual office, masuk ke member resource atau sumber information member, masuk ke contact corner. Oke, di situ udah ada semua materinya. Lanjut dari Ibu Hani. Ada member saya, dia pernah cerita, pernah jadi member, lupa kapan, nggak tahu ID, password, PIN, nggak bisa tanya upline karena sudah pisah lama, tidak kontak. Dulu anaknya satu sekolah. Saya daftarkan berhasil. Kalau sudah begini, apakah jadi duplikat? Saya sebagai enroller harus bagaimana? Khawatir tanpa saya sadar, ternyata saya melanggar karena jadikan dia member saya untuk kedua kalinya. Sekali lagi, kita akan lihat dulu. Jadi kalau ada case demikian, setiap pertanyaan duplicate atau pertanyaan apa, kita selalu, sebentar saya matikan dulu. Selalu kita meminta datanya dulu, seperti itu, untuk kita bantu. Kadang masih banyak yang khawatir gitu, waduh nanti tiba-tiba saya di-terminate dong, seperti itu gitu ya. Tergantung case-nya, seperti itu gitu kan. Kalau memang misalnya bisa kita bantu dalam artian, oh iya, kasih aja bukti yang lengkap, ini kayak gini karena, dia tidak tahu ini. Nah, maka jika misalnya itu semua sesuai, maka tentunya tidak di-terminate. Ya, sekali lagi itu case by case. Nggak usah khawatir, di sini kami untuk membantu. Tujuan kontak bukan tulisannya untuk terminate keanggotaan, enggak ya. Kita bisnis partner, kita untuk membantu melindungi bisnis para member. Mungkin di sini ada yang masih khawatirnya gini ya gitu ya. Waduh kalau tahu kontak semakin tahu makin bahaya ini aku jadi tahu. Kebalik karena semakin tahu semakin aman bisnis saya seperti itu ya. Itu yang harus ada di mindset kita bersama. Kita harus menyadari bahwa semakin kita mengetahui semakin banyak benefit buat saya. Seperti semakin saya banyak share kebaikan untuk ke member-member lain. Seperti itu ya. Oke. Oke, dari Ibu Ika Oyoningrat masih lanjut tentang enroller yang zero, ya, bonus dan komisinya gimana. Jadi ketika dia pindah, dia nggak di-assume sebagai member yang benar-benar baru, ya kan? Karena dia status member barunya tuh dulu di organisasi yang lama. Nah, untuk bonus dan komisi, komisi Unilevel, OGV itu dihitung sih, nggak ada masalah. Tapi bonus yang terkait dengan enrollment udah nggak applied lagi untuk akun itu. Kecuali member yang statusnya reaktivasi. Setelah 12 bulan dia drop account. Oke, semoga jelas ya Ibu Ika. Jadi kalau dia di bawah 12 bulan, dia belum drop account, akunnya masih aktif, statusnya, kemudian dia pindah sponsor, maka yang terjadi enrollernya akan menjadi 0. Yes, kayaknya menarik nih ya, banyak pertanyaan tentang itu.
Nah, lanjut dari Ibu Desi. Oke, produknya saya nggak jelaskan tadi di akun ojek daerah Aceh. Hanya akun IG-nya aja yang minta di-up. Boleh nggak, Bu Deps? Oke, akun IG-nya memuat produk yang living ya. Kalau produk IG-nya memuat yang living, dan tidak boleh. Kalau misalnya IG pribadi tidak ada produk yang living dan tidak dikaitkan dengan yang living, dipersilahkan. Seperti itu. Sekali lagi, kalau udah menyangkut yang living, membawa nama yang living, ada produk-produk yang living, tidak diperkenankan. Seperti itu ya Bu Desi. Pakai IG kita aja, kita promosikannya ya. Seperti itu. Oke, dari Bu Pinta, berarti selagi KTP belum pernah terdaftar, so far so good ya, kita bisa go through untuk daftarkan membernya. Yes. Yes. Oke, Oke. 2 tahun tidak aktif, aktivasi lagi, ada enrollernya aman ya Bu, pindah. Ya, kalau 2 tahun tuh jatuhnya mendaftarkan kembali dia as a member baru, oleh sistem dibaca sebagai member baru, maka enrollernya adalah yang mereaktivasi dia kembali. Itu ya Yes. Ibu, semoga jelas. Iya, Negara, pastikan Bu Indri, sorry, ada pesan sponsor. Pastikan nih, jangan sampai bukan jangan sampai, pastikan juga dia di-terminate-nya bukan pelanggaran ya. Kalau pelanggaran seperti saya sampaikan tadi, kalau di-terminate karena pelanggaran itu mau berapa tahun pun itu tetap sifatnya pengajuan, tidak bisa langsung menjadi member yang living. Ada syaratnya, ada syarat tambahan gitu ya. Makanya jangan sampai di-terminate deh sama yang living. Yuk kita sama-sama mengikuti ketentuan yang ada, ikut Zoom call-nya, tanya ke kami seperti itu mana ketentuan yang ada sebelum melangkah lebih jauh, tanyakan lebih detail ya, seperti itu. oke, ini saya yakin pertanyaan terakhir dari Ibu Ruang Belajar. Next time minta tolong pakai namanya ya Ibu ya, biar saya bisa menyapa dengan hangat. Kalau di negara lain, nggak pakai KTP tuh, kalau di sini kok pakai KTP. Oke, ini salah satu SOP untuk business protection. Ini salah satu bagaimana pemerintah melindungi rakyat Indonesia untuk memastikan bahwa praktek-praktek bisnis di Young Living itu sesuai dengan regulasi pemerintah. Ini salah satu Young Living sebagai perusahaan dari luar Indonesia memastikan praktek bisnisnya legal dan tidak ada praktek-praktek manipulasi yang akan mencederai kepercayaan teman-teman member terhadap perusahaan. Oke, dan setiap negara punya rules-nya sendiri, sejauh apa concern-nya dan sejauh apa praktek bisnis MLM di negara itu ditengarai sebagai bagian dari pekerjaan aparatur negara untuk regulasi-regulasi tertentu. Jadi saya pikir kita ikutin aja, dan satu orang penduduk memang punya satu KTP selagi dia berusia di atas 17 tahun, tinggal dipakai saja, nggak ada concern yang berarti sebenarnya ya. Kalau di Indonesia kita 18 tahun ya minimum, 18 seperti tahun itu. ya. Iya, seperti itu. Kalau ada negara lain yang memang 17, kita 18 ketentuan dari Kemendak. Ya, jadi itu area kerjanya Kementerian Perdagangan yang harus kita ikutin. Kalau perusahaan itu resmi secara legal beroperasi di Indonesia. Yes, setuju sekali. Dari Ibu Farah, kalau promo di IG atau FB pribadi boleh kan? Boleh. Kalau mau buat akun suami harus di bawah kita ya. Iya, tadi disampaikan oleh Kakak Debs level 1 atau level 2. Iya. Ada syaratnya juga, Kakak Indri. Harus menjalankan bisnis. Iya, you know the point. Yes, got it. Harus jalankan. Jadi kalau misalnya nggak jalankan, hanya support-support aja, dalam artian tidak menjalankan full, artinya menjalankan ini nggak place order sendiri, tidak memberikan edukasi kepada downline-nya, tidak tidak mengadakan kelas, tidak banyak sekali kriteria yang benar-benar yang seperti Ibu jalankan. Di saat misalnya suami menjalankan exactly sama pasangan ya tepatnya, pasangan menjalankan exactly sama seperti yang kita lakukan, dan silakan membuat. Jika tidak, silakan menjadi jadi koaplikan saja suaminya seperti itu ya, atau pasangannya. Kalau misalnya udah suami, maka istrinya menjadi koaplikan seperti itu. Jadi penting sekali kita memahami itu ya. Ya, dan kita melihat akun-akun yang dikelola joint account antara suami dan istri, koaplikan, itu jauh lebih efektif, lebih impactful untuk komunitas yang dia pimpin sebagai leader dibandingkan yang terpisah. Jadi dia dikelolanya sebagai perusahaan mereka berdua gitu. Jadi ngedrive-nya enak, semua
keduanya tuh bisa ngambil aspek mana yang mau di-develop, dia mau bertanggung jawab terhadap apa, terhadap edukasi kah, terhadap VO kah, terhadap enrollment kah. Jadi sangat baik pengelolaannya ketika dilakukan sebagai koaplikan antara suami dan istri. Tentunya setiap orang berhak punya opini yang berbeda-beda, saya hanya sharing apa yang saya amati selama berada di Young Living aja. Kakak Debs, selesai sudah pertanyaan kita, syarat-syarat koaplikan itu juga ada di kode etik. Kode etik kita itu lengkap banget. Silakan dibuka-buka. Yang soft copy-nya juga ada di Conduct Corner, ya. Silakan dibuka di sana. Jika masih kurang jelas, boleh email ke conduct.id@youngliving.com tentang persyaratan lebih detail. Betul. Conduct Corner lengkap Ibu di tentang mengenai koaplikan, ada formnya juga di sana ya di Conduct Corner. Kalau formnya ada di Getting Started atau memulai, di situ ada formnya ya. Oke, terima kasih semuanya Kak Idris. Wah, langsung Pak Guntur, hidup Young Living Indonesia. Terima kasih juga Pak Guntur. Oke, Kak Idris, setelah selesai Zoom call kita hari ini, semoga bermanfaat ya untuk kakak-kakak sekalian, Bapak Ibu sekalian di sini. We are happy bisa sharing kebaikan. Ada duta kundak kita juga ternyata bergabung hari ini, Mbak Hana. Ada beberapa leader lain juga seperti itu. Terima kasih sekali lagi. Kak Indri, ada yang mau disampaikan? Dari saya sudah cukup. Terima kasih sekali lagi. Ya, thank you so much atas waktunya, atas atensinya, atas pertanyaannya yang semakin mempertajam khazanah ilmu pengetahuan perkondakan kita. Belajar produk itu wajib, belajar komplain itu wajib, belajar kondak adalah kewajiban yang hakiki kalau kita mau jadi business builder yang sesungguhnya, supaya bisa menaungi teman-teman di komunitas menjadi leader yang menjadi ini ya, a shoulder to rely on. Nggak cry loh, rely on. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih. Salah-salah kata mohon dimaafkan. Tetap semangat. Stay safe everyone. Untuk keluarganya juga. Sampai jumpa. Selamat sore Indonesia. Selamat sore. Bye-bye. Bye-bye.